Noni-noni Belanda penunggu RPH Kabluk. Selamat malam pendengar merinding. Kali ini kita akan bercerita mengenai rumah pemotongan hewan atau abattoir modern di masa kolonial. Rumah pemotongan hewan di kawasan Kabluk, Kota Semarang ini dibangun dengan tujuan melayani kebutuhan masyarakat akan pasokan daging yang higienis. RPH Kabluk bisa dibilang menjadi salah satu landmark atau penanda kawasan menuju Semarang bagian timur. Bangunan yang berada di Jalan S. Sudiarto 132, Pandian Lamper, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang ini diresmikan pada pertengahan 1929. Bangunan ini menggantikan rumah potong hewan tradisional yang ada di Kampung Jagalan yang merupakan industri jagal paling terkenal di Kota Semarang. Pencetus ide dari pembangunan abattoir ini adalah Dr. Jan Stapansi, ahli peternakan dan dokter hewan pertama di Semarang, yang juga menjabat sebagai HOOFD, Direktur Vanden Veterinair Hygiënische Dienst op Semarang. Namun saat ini, rumah jagal modern ini hanya tinggal bangunan yang ditumbuhi lebatnya semak belukar. Akses masuk ke dalam area bangunan ini juga tergembok tanpa seorang penjaga. Sudah lama tidak ada yang jaga di sini. Kalau dulu sempat ada, paling untuk bersihin rumput-rumput saja, ujar Yahmin, tukang becak yang mangkal di dekat area bekas bangunan tersebut. Area yang saat ini hanya tersisa satu bangunan bagian depan atau utama, dahulunya yang memiliki luas sebesar 3 hektar. Namun kemudian pada 1995 ditutup. Kondisi bangunan berubah menjadi sebuah tempat pembuangan material-material bekas bangunan. Tak jarang sempat digunakan beberapa tukang becak untuk memakai toiletnya. Dulu toiletnya airnya masih hidup, jadi biasanya saya dan tukang becak lainnya gunakan buat mandi atau hanya sekedar buang air kecil. Kalau sekarang air sudah tidak nyala lagi, ungkap Yahmin. Gedung yang memiliki desain bangunan Belanda ini kondisinya sudah terbengkalai dan ditumbuhi rimbunan rumput liar. Lama tak terurus dan sepi menambah kesan horor dan mistis. Ketika melangkah ke ruangan bagian tengah hingga menuju ke toilet, hawa mendadak terasa pengap. Ritme detak jantung bertambah kencang, mata memandang ruang kosong dan sunyi. Ada suara-suara orang jalan sama bayangan hitam yang menembus tembok. Derit suara gesekan besi pun kerap terdengar. Namun selesai berjalan dari toilet dan saya cek tidak ada orang satupun. Cerita Yahmin lirih. Tukang becak yang sehari-hari mangkal di kawasan tersebut akhirnya mengungkap sebuah cerita. Bahwa terdapat beberapa penampakan noni-noni Belanda serta anak yang suka jalan-jalan di area bangunan tersebut. Anak-anak tersebut pun bukan orang pribumi. Karena pernah ada suatu ketika salah satu pekerja bangunan yang sedang membenahi di tempat tersebut melihat penampakan anak-anak Belanda. Usai melihat beberapa penampakan tersebut, para pekerja tersebut jatuh sakit dan akhirnya memutuskan mengundurkan diri karena takut.